Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalkan kami dari Kelompok 4 dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Bina Bina Sarana Sarana Informatika. Oke guys, di sini kita akan melakukan chit chat inspiratif di mana kita akan mewawancarai seorang pekerja dari sebuah perusahaan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Silan. Nama saya Fadil Firmansyah. Nama saya Reni Anjani. Nama saya Feni Febrianti. Nama saya Kayla Amelia. Oke guys, tanpa berlama-lama, marilah kita panggil narasumber kita, Kak Isni dari CV Dunia Kreasi. Hai. Halo Kak. Halo. Silakan duduk Kak. Oke. Selamat siang Kak Isni. Terima kasih ya udah meluangkan waktu untuk datang dan berbincang dengan kami hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mendalami lebih jauh nih Kak mengenai jabatan Kakak sebagai kepala gudang. Di mana kami ingin membahas tentang apa saja sih tugas dan tanggung jawab utama di posisi ini. Serta kualifikasi apa dan keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menjalankannya dengan baik. Kak Isri, udah berapa lama menjabat sebagai kepala gudang di CV Dunia Kreasi itu? Kalau untuk jabatan kepala gudang itu baru 4 tahun belakangan ini. Tapi udah kerja gabung udah 6 tahun. Cukup lama ya. Ya, Oh ya Kak Isri, boleh diceritakan tentang perjalanan karir Kak Isri sampai berada di titik tersebut? kalau perjalanan karir sih dari pas masuk kerja itu aku cuma nunjukin apa yang aku bisa dikerjain di sana. Kemudian dari bos sendiri ngelihat aku mampu untuk menjadi kepala gudang, jadi diangkat, dipercaya. Karena kinerja juga sih. Untuk peranan dan tanggung jawab sebagai kepala gudang, apa sih itu Kak di CV Dunia Kreasi? Banyak. Karena sebetulnya kalau kepala gudang itu mencangkup semua orang ya di situ. Ada packing, pengiriman, sama stokis. Itu kan semua aku pegang. Ya, jadi kalau untuk peranan pekerjaannya tuh banyak sih kayak lebih ke fokus ke inventory-nya. Iya. Nah, mungkin untuk saat ini aktivitas apa saja yang Kak Isni lakukan? Atau bisa dijelaskan job desk utama yang ini Kak Isni lakukan? Kalau untuk aktivitas sih lebih menjaga stok ya. Karena juga pengiriman, pengeluaran barang itu lebih aku fokusin. Berarti ngurus-ngurus kayak faktur-faktur dan sebagainya ya? Kalau untuk faktur Beda ya, divisi kan? beda divisi kayaknya ya. Kalau untuk lebih fokus ke pengiriman sama stok sih. Gudang yang Inventory. permintaan. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Isni, untuk saat ini ada berapa divisi sih yang berjalan di perusahaan kakak, serta ada berapa anggota tim yang berada dalam lingkungan kakak? Kalau untuk divisi sih sekitar ada 4 ya. Ya, Divisi. kalau untuk yang di bawah naungan aku itu sekitar 15 orang. Oh, 15 orang. Lumayan ya, Banyak lumayan. ya, Iya, Gimana Kak? Lumayan rame juga ngatur banyak Rame. orang. Banyak pala pusing ya Makin kayak. pusing. iya betul. Ngomong-ngomong Kak Isni, apa pencapaian terbesar Kak Isni sebagai kepala gudang sana? Pencapaian terbesar itu pada saat kita bisa berhasil ngeluarin barang lama kejual habis. Oh Itu begitu sih. ya. Itu benar-benar butuh effort juga ya. Butuh effort. Karena emang dia stok lama ya. Stok lama. Jadi kan yang Agak susah juga peminatnya untuk bisa penjualan. penjualnya. Iya. Minatnya pasti yang tren terbaru Iya. yang baru. Iya. Kak Isni, skill atau keterampilan apa sih yang bisa menjadi kepala gudang? Kebetulan kalau kita pakai di kantor itu software akuntansi, kayaknya sih harus punya skill itu ya, bisa software akuntansi. Sama ya laporan-laporan kayak gitu sebenarnya basic sih. Tapi yang paling penting sih harus bisa software akuntansi. Karena inventory kita semua dari situ. By data semua By ya? data semua. Cuma kalau lebih ke pengelolaan orangnya, maksudnya di sumber daya manusianya itu juga Kak Isni juga ya. Mereka kan juga di bawah. ada di bawah aku bawah semua. Kak Isni. Jadi kakak yang mengatur semuanya lah istilahnya. Betul. Apa ada keinginan dari Kak Isni untuk jenjang yang lebih misalnya
kan sekarang kepala toko untuk jadi supervisor atau manajer, Kebetulan dan apa ya saja yang untuk dilakukan untuk mencapai jenjang itu? pasti ada sih kalau untuk naik jenjang. Cuman kalau untuk naik ke selanjutnya itu panjang kali ya. Karena Itu proses lanjut juga ya Kak. karena kan juga tuntutan juga sih. Kalau kita mau naik ke langkah selanjutnya pasti kan berat. Masih banyak proses-proses lagi yang harus direvisi. Kebetulan kan kita juga, aku megang 15 orang dengan karakter yang beda-beda. Itu masih aku pedalamin dulu sih. Ya sih, karakter orang kan emang macem-macem ya. Ya, Itu ada yang effort juga itu PR. tuh. Kan Buat nyatuin jadi satu tim itu Nah, ini. kan kalau sekarang kan untuk jenjang banyak yang pakai KPI, apa di perusahaan Kak Isni pakai KPI juga? Betul, pakai KPI juga. Semua penilaian KPI itu 15 orang itu aku yang pegang. Berarti untuk naik jenjang bisa juga dari goal KPI itu ya? Ya, betul. Cuman kalau untuk KPI aku sendiri langsung dari atasan. langsung dinilai dari atas dan langsung kayak Gitu. Jadi harus belajar dan terus belajar ya, Ya, biar betul. kita sih ya. dapat reward. Untuk perusahaan kakak saat ini, apakah ada penyediaan program pengembangan atau pelatihan untuk orang-orang yang ingin menginginkan jenjang karirnya? Kalau untuk pengembangan diri sih belum ada ya. Kalau buat dia mau jenjang karir mungkin dari individunya dia masing-masing aja. Kalau emang dia mau naik ya dia harus ekstra lebih kerja keras. Kayak gitu sih. Untuk goal KPI itu ya? Iya, Jelas ya? betul. Kalau untuk sistem pengembangan nggak ada. Dari individu masing-masing Jadi aja. individu masing-masing ya. harus Jadi harus lebih berusaha effort buat gitu. dirinya Ya, sendiri. Bakal lagi kamu naik ya Ya. kita harus ya. gas lagi seperti itu. Betul, betul. Tadi kan kakak udah banyak cerita nih tentang keseharian kakak nih. Mm-mm. Sekarang aku mau tanya nih, ada gak sih tantangan terbesar yang kakak hadapi selama menjadi kepala gudang? Tantangan paling besar itu ya karena aku megang 15 orang ini karakternya beda-beda. Aku harus nyatuin mereka menjadi satu tim yang bisa satu tujuan sama perusahaan gitu sih. Menyatukan visi terlebih dahulu. Ya, terus juga sama karena ada tuntutan dari atas kan untuk karena kita fokusnya di inventory. Inventory itu kan ini ya banyak. Iya. Jadi kita fokusnya di situ barang lama barang baru tuh kita harus sortir. Fokusnya di situ sih. Jangan sampai ada yang lolos atau gimana. Dari Kita saling tantangan- satu menjaga Saling menjaga ya. satu sama lain. Agar tidak ada returan barang juga ya? Ya, betul. juga biar bisa keluar masuk barangnya sesuai. Ya, sesuai dengan ini. Dari tantangan tersebut Kak Ismi punya solusi apa pada saat itu untuk menyatukan 15 orang itu bisa jadi satu tim yang solid gitu kan ya, terus bisa menjaga inventory yang baik gitu. Kak Ismi pada saat itu melakukan apa gitu solusinya? Kalau untuk itu biasanya kita investigasi dulu ya terkait apa masalahnya. Biasanya sih kita briefing dulu terus juga saya yang hubungin dari pihak logistik, barang keluar barang masuk biar semuanya sinkron gitu sih. Jadi lebih ke arah komunikasi Ya, komunikasi betul. dua arah gitu ya. Komunikasi Jadi biar dua arah tidak tuh penting. miskomunikasi. Oke. Pernah nggak sih Kak Isni itu mengalami kendala? Terus gimana Kak Isni? kalau kendala sih Kendala dari kakak apa? Kendala dari Menyelesaikan ya, Pak. kalau dari kendala sih pasti banyak. Tinggal kita menyatukannya aja gimana. Jadi dengan cara kita yang masing-masing Ya, aja berarti. paling penting sih kita investigasi dulu sih semuanya. Kenapa bisa kayak gini gitu. Nah, sekarang kan semua perusahaan pasti menginginkan efisiensi anggaran, yang Betul. salah satunya dengan mengurangi sumber daya manusia atau PHK ya. Nah, Hmm. bagaimana cara menyiasati keterbatasan sumber daya tersebut? Kalau untuk Kan berarti kan sekarang ada 15 tuh. Apakah sebelumnya ada 20 kah? kalau untuk itu sih tergantung, makanya kenapa ada KPI Nah, ya itu. Sebenarnya kalau untuk buat pengurangan kayak gitu bukan di ranah aku sih, di ranah perampingan bos begitu ya. ya. Sebenarnya Itu lebih ke manajemen mungkin. aku lebih menjaga aja supaya nggak ada yang
kena pengurangan. Dengan yang tadi kalian udah tanyain visi misinya kayak gitu. Makanya IP itu ya. Ya pentingnya Penting ya. KPI itu. menilai kinerja. Kinerja Betul, kita. betul. Setelah membahas tantangan tadi ya Kak, ada nggak sih hambatan yang biasanya dihadapi seorang kepala bidang untuk mengkoordinir anggotanya? Ada, pasti ada. Karena karakternya beda-beda. Satu ada yang kayak gini, satu ada yang tukang ngambek. Ya itu paling hambatan. Yang paling Kita harus kayak turun ego sedikit Ah. demi mereka sih. Tuh. yang paling sulit tuh karakter kayak gimana tuh Kak? Untuk Ya, dihadapi. benar-benar harus butuh effort lebih nih Kak. Oh. buat Ngeyel mungkin Iya. ya. Iya, betul. Bebal juga Bebal, sih. ya. Terus sekali ngomong nggak didengerin itu. Cuman kalau untuk orang-orang yang kayak gitu, aku sih lebih kayak kita omongin baik-baik. Kalau dia mungkin dengan kita baik, dia mau denger. Kalau kita makin marah-marah atau ngomel, mungkin dia kesel atau gimana. Iya. Kalau aku sih lebih ke kalau bisa dibaik-baikin, baik-baikin aja dulu. Oh. Kalau misalnya udah enggak, ya udah. Semua kan langsung masukin KPI aja. Itu sih. Bagaimana sih Kak cara Kak Isni membangun komunikasi yang efektif dengan anggota tim, departemen lain atau bahkan pihak lain seperti supplier atau vendor? Kebetulan kalau untuk satu divisi yang lain, kita adain 1 minggu sekali untuk briefing ya. Jadi kita konsultasi di situ aja sih. Tapi kalau untuk di vendor dan yang lain itu di luar job desk aku ya. Karena kebetulan kalau Kenapa? vendor itu kan ada divisi lainnya lagi kan di pembelian. Yes, Ya, Berarti Kakak lebih ke yang internalnya terlebih dahulu ya? internal di dalam. Kak Isni, mungkin dari perjalanan Kak Isni, bolehlah minta tolong dikasih quote-quote untuk kita nih yang pemula atau orang yang di luar sana biar bisa menjadi seorang kayak Kak Isni, kepala gudang atau bahkan yang lebih gitu. Jadi apa sih Kak Isni motivasi buat kita tuh apa gitu? Oh, sebenarnya motivasinya tuh jangan pilih-pilih kerjaan sih. Iya, Apapun benar sih ya. kerjanya itu dijalanin aja dulu. Jangan bilang nggak bisa. Akuin dulu Semua- ya Kak. Semua itu bisa kalau kamu niat belajar gitu ya. ya. Mau Niat dan mau Bisa belajar. karena biasa ya. Ya, Itu sih. kayak gitu ya Kak. Oke Kakak, terima kasih banyak nih udah mau diganggu ke aktivitasnya gitu ya. Meluangkan waktunya Iya, buat kita. Nah, terima kasih juga atas penjelasan yang sangat jelas dan mendetail mengenai deskripsi serta spesifikasi perbedaan sampah. Informasi yang kakak berikan juga tentunya sangatlah bermanfaat ya bagi kita semua. Dan di luar sana. Semoga cita kali ini bisa membantu calon kandidat maupun pihak lain yang ingin mengenal lebih jauh tentang proses ini. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Isni atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Semoga sukses selalu ya Kak ke depannya. Sukses ya Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima Oke kasih. guys, untuk wawancara dengan Kak Isni, ya kita banyak Mendapatkan ilmu ya guys ya Oke. tentunya dari pengalaman beliau, mungkin dengan teknik-teknik atau klasifikasi yang bisa kita tiru mungkin ya untuk mendapatkan posisi tersebut. Nah buat kalian nih yang pengen seperti Kak Isni, ya lakukanlah hal-hal yang kayak jangan pilih kerjaan, selalu upgrade diri, ya, selalu introspeksi juga, turunkan ego kalian. Tentunya banyak sekali pembelajaran yang kita dapat di sini. Semoga kalian juga mendapatkan hal yang sama seperti kita semua ya. Mungkin sekian video dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.